Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always fine everywhere you are. Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja dimanapun kalian berada ya. So in these occasions, we are going to learn about obligations. Seperti yang kalian baca, hari ini kita akan belajar tentang obligations atau kewajiban dengan menggunakan should dalam bentuk simple, continuous, dan perfect. Without any further ado, let's discuss this material together. First, let me ask you. Pertama, coba saya tanya. Ketika kalian ada di sekolah, apakah kalian menemukan aturan yang dibuat oleh sekolah? Seperti come on time, datang tepat waktu, atau use the neat uniform, menggunakan seragam yang rapi dengan atribut lengkap, and then keep cleaning the school environment, menjaga kebersihan lingkungan. Pasti dong kalian menemukan ini. Nah, ini semua disebut dengan obligations atau kewajiban yang harus kalian penuhi. Well, to know more about the definitions, let's go to the next slide. Obligations. So, kewajiban. Apa sih itu? Obligations is a necessity to do or give strong advice about a good ideas. Jadi obligations itu adalah sebuah keharusan untuk dilakukan. Jadi harus ya dilakukan atau memberikan nasihat-nasihat yang bagus tapi sifatnya yang harus atau mewajibkan seperti itu. Contohnya seperti warga Indonesia yang wajib untuk mematuhi hukum. Sama seperti itu. Okay, understand? Next, let's discuss about the social functions of obligations. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari kewajiban. First, to remind someone about the necessary. Untuk mengingatkan seseorang tentang kewajiban mereka atau kebutuhan mereka, keharusan yang harus mereka lakukan. Second, to give strong advice or suggest someone. Yang kedua ini adalah memberikan nasihat yang kuat atau rekomendasi kepada seseorang. The third, to warn someone about something that is not permitted. To warn ini untuk memperingati seseorang tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Atau sesuatu yang dilarang ya, jadi kalau tidak boleh melakukan itu, kalian bisa menggunakan bentuk negatif dari obligation. Next, to obey the rule. Pasti ya, yang keempat ini adalah untuk mematuhi peraturan. Now kita langsung aja yuk belajar kalimat-kalimat yang menunjukkan obligations. Yang pertama, obligation itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah strong obligations dan yang kedua adalah weak obligations. Kita bahas one by one dulu. Start from strong obligations. So, strong obligation is usually used to show rules and necessity. Jadi biasanya obligation yang strong ini menunjukkan tentang peraturan atau keharusan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa model untuk menunjukkan obligations yang strong. Nah, strong obligation itu biasanya menggunakan must, have to, dan need to. Okay, let's talk about must first. Must is used to talk about rules. Jadi must ini biasanya digunakan untuk membicarakan tentang aturan. For example, you must respect your parents. Kamu harus menghormati orang tuamu. Jadi ini merupakan aturan ya, baik secara agama maupun adat istiadat. Jadi menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Next, have to. Have to is used to show about rules and urgency. Jadi have to ini biasanya digunakan untuk aturan atau keperluan-keperluan yang mendesak. Artinya sama, must dan have to adalah harus. The example of have to, the people have to stop in the traffic light if the lamp is red. Orang-orang harus berhenti di lampu merah ketika lampunya berwarna merah. Seperti contoh yang ini masih rules ya, karena di Indonesia aturannya kalau lampu merah harus berhenti, kalau tidak kita bisa ditilang. Untuk contoh yang urgensi bisa seperti you look pale, you have to go to the doctor. Kamu kelihatan pucat deh, kamu harus pergi ke dokter gitu. Jadi paham ya penggunaannya. Next, need to.
Nah, need to ini adalah keharusan yang harus dilakukan tapi dengan mempertimbangkan manfaatnya. For example, you need to wear a helmet when you ride a motorcycle. Kamu harus memakai helm ketika kamu menggunakan sepeda motor atau naik sepeda motor. Nah, gunanya helm adalah untuk melindungi kepala ketika terjadi hal yang tidak diinginkan atau melindungi kepala dari panas, debu, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke benefitnya. Okay, so far, do you understand? The second one, weak obligations. So, weak obligation or medium obligations adalah kewajiban yang tidak terlalu strong, tidak terlalu diharuskan, tapi seperti sunnah ya. Nah, biasanya digunakan untuk give advice or suggestions, untuk memberikan nasihat atau saran, seperti itu. Nah, di sini model yang digunakan adalah should dan ought to. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, artinya sama-sama seharusnya. Nah, di sini I would like to discuss about should. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang should dalam bentuk simple, continuous, dan perfect. Let's discuss one by one. So, should dalam bentuk simple itu bentuknya sangat sederhana sekali ya. Jadi, subject should plus verb 1 atau verb base, verb dasarnya, kemudian ditambahkan complement seperti itu. Nah, gunanya ada banyak. Yang pertama itu to give advice, recommendations, or suggestions. Untuk memberikan nasihat, rekomendasi, atau saran. For example, your score is low, you should study harder. Nilaimu rendah, kamu harus belajar lebih giat. Yang kedua adalah to show obligations. Untuk menunjukkan kewajiban, tapi tidak se-strong must. Jadi tidak sewajib must seperti itu. You should not lie to your parents. Kamu seharusnya tidak berbohong kepada orang tuamu. Fungsi yang ketiga adalah to express the situations likely in the present. Maksudnya adalah untuk mengekspresikan keadaan yang mungkin terjadi saat ini. Your parents should be at home. Go home now. Orang tuamu seharusnya sekarang udah di rumah. Cepat pulang deh. The fourth, to predict the situations in the future. Jadi untuk memprediksi situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Example, you have prepared well. You should be ready for tomorrow. Kamu sudah mempersiapkan dengan baik. Kamu pasti siap besok. Next, should dalam bentuk continuous. Nah, perhatikan rumusnya di situ. Jadi setelah should itu ditambahkan be, kemudian verbnya jangan lupa diberikan ing. Nah, should dalam bentuk continuous ini biasanya digunakan to express idea which is not fulfilling the obligations now atau not acting wise. Jadi digunakan untuk menyatakan sebuah ide yang sekarang saat ini kegiatannya tuh tidak terpenuhi atau kewajibannya tuh tidak terpenuhi. Kita langsung ke contoh aja biar gak bingung, oke? Yang pertama, you should be cleaning your room now. It is very dirty. Kamu seharusnya membersihkan ruanganmu sekarang. Kotor loh, gitu. Jadi, orang ini tidak bertindak bijaksana. Maksudnya dia membiarkan ruangannya kotor. Jadi yang seharusnya dia bersih-bersih, tapi dia nggak penuhi kewajibannya. Understand? Next, you should be taking a rest now. You look pale. Kamu harusnya istirahat sekarang. Kamu kelihatan pucat. So far, do you get it? Next, should dalam bentuk perfect. Jadi rumusnya itu should ditambahkan have dan verb 3 atau verb past participle, oke? Nah, fungsinya dalam bentuk perfect ini adalah to express an actions or idea that you didn't fulfill in the past. It was expected in the past but it didn't happen. Jadi digunakan untuk mengekspresikan sebuah ide atau aktivitas yang tidak terpenuhi di masa lampau. Jadi sudah berekspektasi, diekspektasikan, diharapkan tapi tidak terpenuhi seperti itu. For example, you should have got up earlier so you didn't miss the bus. Kamu seharusnya bangun lebih awal, jadinya kamu nggak bakal ketinggalan bis. Nah, sekarang dia ketinggalan atau enggak? Of course, dia udah ketinggalan. Jadi harapannya tuh dia nggak ketinggalan bis, tapi karena dia bangunnya telat, akhirnya ketinggalan gitu. I should have told you when I knew the news. Saya seharusnya ngasih tahu kamu ketika udah dengar beritanya gitu. Apakah sekarang ngasih tahu? Mungkin dikasih tahu tapi terlambat gitu.
Understand? So, this is the note for you guys. Sometimes, should is used instead of must to make a rules, orders, or instructions to make more polite. Kadang-kadang should itu lebih digunakan ya daripada must untuk membuat sebuah peraturan atau perintah yang lebih sopan. Okay? So guys, do you have any question? If you have, please do not hesitate to comment below. Jangan ragu untuk bertanya di bawah ini. Well, I think that's all about our discussion today. I hope the knowledge will be useful for you, and thank you for watching my YouTube channel. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on my next video.